Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Manchester United. Laga ini sangat krusial bagi masa depan Ole sebagai manajer MU. Hasil buruk membuat nasib Ole berada di ujung tanduk. Namun, ia berhasil membuktikan bahwa MU bisa bangkit dengan perubahan taktikal yang sukses berbuah kemenangan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan dari channel kolaborasi kita. Dari Tottenham Hotspur Stadium, pada pekan ke-10 Premier League, mempertemukan tuan rumah Tottenham Hotspur dengan tamunya Manchester United. Spurs yang di laga terakhir Premier League-nya menderita kalah 0-1 ketika bertandang ke West Ham, harus mengakui keunggulan Manchester United dengan skor telak 0-3. Dan bagi Ole Gunnar Solskjaer, hasil ini adalah respon positif atas dukungan yang masih diberikan sebagian besar dewan klub, Sir Alex Ferguson dan para pemain Manchester United. Formasi 3 center back yang pernah digunakannya di 2 musim sebelumnya kembali dimainkan, yang merupakan respon taktikal dari tereksposnya pertahanan di match sebelum-sebelumnya. Nah, penasaran dengan taktik MU di pertandingan ini? Let's go, kita bahas sama-sama. 3 center back diturunkan bersamaan. Lindelof, Varane, dan Maguire yang diapit Wan-Bissaka dan Shaw di posisi wingback. Ole menurunkan formasi 3-5-2 dengan Ronaldo dan Cavani sebagai duo striker. Walker Cavani digunakan untuk memberikan tambahan pressure di depan. Lini tengah diisi 3 pemain saat bertahan, dengan Bruno yang membantu Fred dan McTominay di tengah. Sementara Nuno Espirito Santo mengusung formasi 4-2-3-1. Pertahanan MU musim ini memang sangat rapuh. Selain sistem yang kurang baik, performa individual juga nggak mengangkat. Hasilnya secara statistik pun, pertahanan MU adalah salah satu yang terburuk di Premier League. Setelah kalah 0-5 dari Liverpool minggu lalu, Ole melakukan perubahan taktikal. Secara formasi, Ole merubah pakem 4 back menjadi 3 back. Hasilnya di pertandingan ini memuaskan. Pertahanan MU menjadi lebih kuat. 2 wingback akan turun pada fase bertahan sehingga terlihat seperti 5-3-2. Shape ini membuat hampir nggak ada space bagi pemain Tottenham untuk melakukan penetrasi. MU bermain dengan garis pertahanan tinggi di belakang, namun lini depannya nggak terlalu tinggi alias medium block. Medium block plus garis pertahanan tinggi seperti ini membuat ruang di antar lini menjadi sangat kecil. Selain itu, gelandang Tottenham juga jarang menyerang ruang antar lini MU. Ruang yang tersedia adalah di belakang lini. Tapi Tottenham tetap minim peluang lewat skema ini. Hasilnya, Tottenham lebih banyak melakukan sirkulasi. Selain struktur, pertahanan MU menjadi lebih kuat karena mereka bertahan secara tim. Lini depan nggak asal main high press sendirian.
Pada klip ini terlihat Bruno mengecek lini tengah terlebih dahulu sebelum melakukan high press. Hal yang nggak terjadi pada pertandingan sebelumnya, yaitu lawan Liverpool dan Leicester. Ketika menyerang, MU tampak seperti 3-4-1-2. Bruno menjadi gelandang serang nomor 10 sebagai jembatan antara lini tengah dan lini depan. Hal yang paling menarik dari fase attacking pada formasi ini adalah duet Ronaldo dan Cavani. Meskipun dua pemain ini merupakan pemain tua, tapi pergerakan tanpa bola dan finishing mereka nggak perlu diragukan lagi. Dan kedua pemain ini masing-masing mencetak 1 gol. Gol Ronaldo berasal dari pergerakan tanpa bola dengan timing yang sangat tepat sehingga terlepas dari posisi offside. Ronaldo melakukan check-in, check-out yang membuat dia lepas dari kawalan Davies. Umpan terukur Bruno juga patut diacungi jempol. Sementara itu, gol Cavani berasal dari transisi di area yang cukup tinggi. Cavani sempat mengubah arah gerak sehingga tetap berada di posisi onside. Secara statistik, performa serangan MU memang nggak sebaik biasanya. XG sebesar 1,2 adalah XG ketiga terkecil dari 10 pertandingan MU di Premier League. Total 10 shot bahkan adalah yang terkecil dari semua pertandingan Liga domestik MU. Pada pertandingan ini, MU memang lebih reaktif dan banyak membiarkan Tottenham menguasai possession. MU hanya mencatatkan 42% penguasaan bola. Tapi pertahanan kuat dan ketajaman lini depan yang baik membuat mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Lalu, apakah skema ini bisa menjadi pakem baru? Masih terlalu dini. Kita harus lihat apakah skema ini berjalan dengan baik ketika menghadapi lawan dengan cara main berbeda. Biasanya adalah tim-tim kecil yang mengandalkan low block. Selain itu, formasi ini akan membuat Ole pusing dalam susunan pemain. Untuk posisi 2 striker, ada 5 nama yang akan bersaing. Untuk posisi nomor 10, ada 3 nama yang akan bersaing. Yang membingungkan adalah di mana memasang Sancho pada skema ini. Kecuali Ole bisa mentransformasi posisi pemain sesuai dengan kebutuhan taktikal. Kesimpulannya, Ole tetap harus fleksibel dalam formasi melihat komposisi pemainnya nggak cocok untuk selalu bermain 3-5-2 atau 3 back. Catatannya, jika bermain dengan 4 back, Ole harus bisa membuat pertahanan MU sekuat seperti bermain dengan 3 back.